terus untuk mengkritisi kondisi lingkungan hidup di Indonesia. Dan yang paling mungkin yang aku lakukan supaya ini aku berharap bisa continue tanpa aku tergantung sumber dana dari siapapun, sehingga aku bisa berusaha sendiri. Yang aku lihat memang di situ, karena dari latar belakang keluarga aku, terus kota Jogja sendiri sebagai salah satu kota destinasi wisata baik lokal maupun mancanegara, aku itu sangat strategis. Cuma dari background keluarga aku kan masih konvensional, membuat batik yang ya seperti batik-batik biasa, tanpa ada konten yang mengarah ke satu goal yang ingin dipuji seperti apa. Nah ini yang aku mainkan, karena isunya lingkungan, maka aku juga dalam proses produksinya juga memakai sesuatu yang ramah lingkungan. Nah kenapa memilih isu tambang? Karena aku melihat yang paling urgent saat ini ya di situ. Jadi perusahaan baik yang terjadi di Sumatera, Kalimantan, Papua, hampir semua terjadi di wilayah Indonesia, dan hampir semua masyarakat selalu tersingkir. Sehingga aku ingin mengangkat itu dengan media batik. Ya aku nggak tahu akan sejauh mana ini akan mempengaruhi, tapi setidaknya aku membantu untuk menyuarakan yang memang seharusnya kita kritisi bareng-bareng. Ya karena itu yang aku tahu, yang perusahaannya baik sosial maupun ekologis yang besar itu, yang parah, terutama di Kalimantan ya, karena itu menyangkut kematian generasi yang akan datang. Ini sesuatu yang fatal kalau negara nggak mampu untuk mencegah itu. Karena siapa yang akan meneruskan negara ini kan pasti generasi yang akan datang. Itu yang menjadi kenapa saya tertarik untuk diskusi. Ya kalau kita kampanye isu lingkungan, tentunya kan saya berusaha dalam aktivitas kampanye harus memakai nilai-nilai yang kita kampanyekan. Jadi masalahnya kita mau mengajak baik, tapi dengan cara yang nggak baik nanti menimbulkan ambigu. Makanya saya sebisa mungkin ya saya menyelaraskan, karena isu yang diangkat adalah nilai-nilai ekologis, sehingga cara dan prosesnya pun harus diperhatikan. Kalau selama ini memang dari itu kan saya paten di galeri, kemudian saya ikut pameran ke bagian di Jakarta, di Bali, di Singapura. Ternyata dari aktivitas saya itu cukup efektif ketika saya menyampaikan, ketika ada orang bertanya ini gambar apa, kok kayak gini. Itulah media yang efektif, karena saya bisa face to face, dan ketika misalkan itu mereka potret akhirnya dipublikasikan, judulnya mereka cantumin. Jadi orang kan dan ini kan terus bergulir kayak bola salju gitu. Jadi orang yang tadinya mungkin nggak tahu di sini ada masalah ini, karena melihat judulnya minimal dia tahu. Dan saya berharap lebih, mereka ingin mencari informasi lebih. Ya hampir selalu ya, karena kan di Jogja saya punya komunitas namanya Bingkai Indonesia, sedangkan kita jalan sebagian besar kita pakai dana mandiri. Jadi saya mengajak teman-teman Bingkai untuk membantu saya, sehingga profitnya bisa untuk minimal untuk bayar listrik, bayar operasional kantor. Dari misalkan saya mengonekkan teman-teman Bingkai dengan komunitas ibu-ibu, kita desain bareng-bareng batiknya, terus
kita harus pakai warna alam, saya bantu untuk memasarkan, dan hasilnya nanti bisa dimanfaatkan untuk ini yang kontinu. Tapi yang isi data, misalkan ketika saya ngangkat harimau Jawa lewat batik, ya ini sangat efektif juga. Pada saat itu dibeli oleh orang Amerika sebenarnya 7 juta, tapi ketika saya bilang ini 2 juta, akan saya donasikan ke teman saya yang riset harimau Jawa lebih dari 17 tahun dan dia pakai dana mandiri, dia nambahin, dia langsung berkontribusi. Oh kalau gitu aku nambah 500, kalau aku transfer ke teman istri, akhirnya saya transfer 200. Dan yang tambang ini sebenarnya saya khususnya yang Kalimantan ini memang dari awal saya niatkan untuk dedikasikan ke teman-teman yang beraktivitas di sana, sehingga kalau saya yang menghasilkan jual ya saya serahkan. Tapi kalau teman-teman memakai untuk kampanye atau untuk dilelang ya silakan, saya tinggal di sini. Ya saya ingin yang pertama sudah menyebarkan informasi tentang daya rusak tambang itu. Yang kedua, ya kita nggak tahu, mimpi saya ini ada berbagai elemen yang selama ini mungkin belum terlihat untuk ke arah gerakan bersama itu itu harapan terbesar saya. Jadi minimal saya menyebarkan informasi ini ya, aset minimal. Ya saya berharap sebenarnya kan batik ini hanya salah satu media yang mungkin cocok bagi saya, tapi bagi teman-teman yang lain pasti ada media lain yang cocok bagi teman-teman. Nah ini yang harus kita inisiasi. Kalau enggak, ya kayaknya sulit untuk melakukan perubahan. Kalau kita nggak bisa untuk berdiri sendiri.